Dalam era informasi yang serba cepat dan penuh persaingan, seorang dai tidak hanya dituntut untuk memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan membangun kepercayaan publik. Disinilah konsep personal branding dan etika mubalik menjadi sangat relevan. Personal branding bagi seorang dai bukanlah tentang popularitas semata, melainkan tentang membangun citra diri yang positif, kredibel, dan berintegritas, yang pada akhirnya akan memperkuat pesan dakwah itu sendiri. Pertama, personal branding bagi dai membangun kredibilitas dan kepercayaan. Personal branding adalah proses aktif dalam membentuk persepsi publik terhadap diri seseorang. Bagi seorang dai, ini berarti otentisitas, menjadi diri sendiri, jujur, dan tulus dalam setiap perkataan dan perbuatan. Audiens dapat merasakan ketulusan, konsistensi, menjaga konsistensi dalam pesan, perilaku, dan nilai-nilai yang dipegang. Inkonsistensi dapat merusak kredibilitas. Keahlian ekspertis memiliki penguasaan ilmu agama yang mendalam dan relevan dengan topik yang disampaikan. Ini membangun otoritas dan kepercayaan. Relevansi mampu mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu kontemporer dan kebutuhan audiens, menunjukkan bahwa Islam adalah solusi yang relevan. Keterjangkauan accessibility, mudah dihubungi dan didekati oleh audiens, tidak menciptakan jarak yang berlebihan. Personal branding yang baik akan membuat pesan dakwah lebih mudah diterima, karena audiens tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi juga percaya kepada siapa yang mengatakannya. Ini adalah bagian dari uswah hasanah, teladan yang baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua, etika mubalik. Integritas adalah kunci. Integritas adalah fondasi utama bagi seorang mubalik dai. Tanpa integritas, ilmu dan retorika sehebat apapun akan kehilangan maknanya. Etika mubalik mencakupai ilmu dan pemahaman yang benar. Dai harus memiliki ilmu agama yang sahih dan pemahaman yang mendalam. Tidak menyampaikan sesuatu yang tidak ia kuasai atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Keteladanan uswah hasanah. Dai harus menjadi contoh nyata dari ajaran yang disampaikannya. Perkataan harus sejalan dengan perbuatan. Ini adalah bentuk dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan yang paling efektif. Keikhlasan. Tujuan utama dakwah adalah mencari ridha Allah, bukan popularitas, kekayaan, atau pujian manusia. Keikhlasan akan memancarkan cahaya dan keberkahan dalam dakwah. Rendah hati, tawadhu, menghindari kesombongan dan merasa paling benar. Dai harus bersikap rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan selalu belajar. Sabar dan pemaaf. Dakwah adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Dai harus sabar menghadapi penolakan, kritik, dan bahkan permusuhan, serta pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Menjaga lisan dan perilaku, menghindari ujaran kebencian, fitnah, gibah, dan perilaku yang tidak pantas. Lisan seorang dai harus menjadi sumber kebaikan dan hikmah. Ketiga, metode dakwah bil hikmah dan mauizah hasanah. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Qiyas, Enal 125. Ini adalah panduan utama bagi setiap dai. Hikmah kebijaksanaan, menyampaikan pesan dakwah sesuai dengan tingkat pemahaman, kondisi, dan kebutuhan audiens, memilih waktu, tempat, dan cara yang tepat. Hikmah juga berarti melihat gambaran besar dan prioritas dalam dakwah. Mauizah hasanah, pelajaran yang baik, menyampaikan nasihat dengan cara yang lembut, menyentuh hati, dan tidak menggurui. Menggunakan bahasa yang positif dan membangun, bukan menghakimi. Keempat, kitabah public speaking yang efektif. Kitabah atau public speaking adalah salah satu metode dakwah yang paling sering digunakan. Seorang dai harus menguasai seni berbicara di depan umum, struktur pesan yang jelas,
memiliki pembukaan yang menarik, isi yang terstruktur, dan penutup yang menginspirasi. Gaya bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa yang hidup, metafora, dan analogi untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Vokal dan intonasi, menggunakan variasi nada, volume, dan kecepatan bicara untuk menjaga perhatian audiens. Bahasa tubuh, menggunakan gestur dan ekspresi wajah yang mendukung pesan. Interaksi dengan audiens, melibatkan audiens melalui pertanyaan, humor, atau studi kasus. Personal branding dan etika mubalik adalah dua sisi mata uang yang sama. Branding yang kuat tanpa integritas akan menjadi kosong, sementara integritas tanpa kemampuan komunikasi yang efektif mungkin tidak akan menjangkau banyak orang. Keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan dakwah yang berdampak dan berkelanjutan.